Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Bawaslu dimanapun kalian berada. Alhamdulillah di suasana ngabuburit yang penuh berkah ini, kita kembali lagi hadir dalam acara ngabuburit pengawasan dengan tema menjaga amanah melalui ibadah pencegahan dan pengawasan PDPB. Pada kesempatan kali ini, saya Arfian Nugroho akan menemani ngabuburit sahabat sekalian dengan ditemani oleh narasumber di samping saya, yaitu Bapak M. Bayanul Lail. Selamat sore, Selamat Pak sore. Bayan. Pak Bayan ini adalah salah satu anggota Bawaslu Kabupaten Rembang. Nah, gimana Pak? Puasanya lancar? Alhamdulillah lancar. Masih puasa kan Pak? Oh harus. Oh, alhamdulillah ya Harus. Allah. Nanti sambil nunggu buka puasa ya, Ya. kita ngobrol-ngobrol ini. Oke, siap Pak Bayan. Yuk. Nah, langsung aja Pak ya di pertanyaan pertama ya Pak ya. Ya. Dalam Islam, kejujuran sidik dan amanah merupakan nilai utama. Nah, bagaimana nilai ini relevan dalam proses pemutakhiran data pemilih? Oh ya, tentunya sikap kejujuran atau integritas ya, bahasa yang sering kita gunakan di dalam penyelenggara pemilu. Ini menjadi hal utama, terutama pada proses tahapan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Bahwasanya dalam proses pemutakhiran data ini memang dibutuhkan satu kejujuran, ya, baik dari petugas teknis, teman-teman KPU, terus kemudian termasuk pemilih juga harus jujur ketika ada proses pemutakhiran data, dimintai keterangan datanya. Terus pengawas juga harus jujur dalam melakukan kerja pengawasan, sehingga kejujuran ini menjadi satu nilai utama dalam keberhasilan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, sehingga data itu betul-betul akurat, data itu betul-betul komprehensif, dan data itu juga harus mutakhir. Jadi ada 3 prinsip ya. 3 prinsip. Akurat, komprehensif, dan mutakhir. Nah, yang kedua ya Pak ya, apakah menjaga keadilan dalam hak memilih termasuk bagian dari amar ma'ruf nahi munkar? Oh, pasti itu. Karena di dalam proses pemutakhiran data pemilih, ya, hak pilih setiap warga negara Indonesia itu nanti akan terjaga. Jadi kalau berbicara amar ma'ruf ini kan segala sesuatu yang baik. Terus berbicara nahi mungkar ini adalah sesuatu yang tidak baik atau kebalikannya ya, kemungkaran. Nah, proses pemutakhiran data pemilih ini termasuk dari bagian amar ma'ruf nahi mungkar. Karena kita berusaha melakukan hal yang baik untuk mencegah hal-hal yang mungkar, yang tidak baik. Yang tidak baik apa? Potensi pelanggaran yang ada. Maka Bawaslu Kabupaten Rembang dalam rangka kaitannya amar ma'ruf nahi mungkar itu juga melakukan beberapa kerja-kerja pencegahan ya. Jadi kerja-kerja pencegahan meliputi yang pertama tentunya dalam proses tahapan PDPB ini Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten Rembang di dalam proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini harus sesuai dengan PKPU nomor 1 tahun 2025 yaitu tentang pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Dan juga ketika kita melakukan kerja pengawasan itu juga ada pancatan hukumnya yaitu Perbawaslu nomor 1 tahun 2025 tentang pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Jadi ketika dikatakan masuk apa tidak dengan konsep amar ma'ruf nahi mungkar ya sudah jelas ini selaras dan sejalan dengan konsep amar ma'ruf nahi mungkar. Upaya pencegahan kita ada supaya nanti proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini tidak ada potensi-potensi pelanggaran. Seperti itu. Oke, jelas sekali Pak Bayan. Nah, yang ketiga Pak, dalam konteks PDPB di 2026 ini, bagaimana peran edukasi masyarakat dapat dipahami sebagai bentuk dakwah sosial? Oh ya. Jadi masyarakat ini memang perlu tahu dan mengerti. Kalau sudah tahu dan mengerti bukan hanya sekedar mengerti dan tahu saja,
masyarakat juga harus memahami. Lah, menurut saya konsep pemahaman masyarakat ini harus diimbangi dengan sebuah amal kebaikan. Ya, karena ini konteksnya Ramadan ya, ini berbicara tentang hal-hal yang bersifat religius. Nah, amal kebaikan yang sudah dipahami oleh masyarakat itu, walaupun masyarakat itu memahami, supaya juga ada respon, maka perlu adanya satu ajakan. Nah, dakwah ini kan sama dengan mengajak. Nah, Bawaslu dalam konteks ini itu selalu berdakwah, yaitu mengajak masyarakat agar berpartisipasi untuk menjadi pengawas partisipatif. Ya, berpartisipasi karena ini tahapannya pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, ya mengajak masyarakat agar ikut mengawasi proses ini. Semisal, ya paling tidak masyarakat itu paham betul, sadar diri bahwa pemilu yang akan datang itu sangatlah penting, maka paling tidak coba ngecek saya sudah terdaftar belum dalam data pemilih, atau keluarga saya, atau kerabat saya. Kalau semisal kok ada yang belum terdaftar, ya mereka mau berlomba-lomba dalam kebaikan, fastabiqul khairat, ya, mau berlomba-lomba dalam kebaikan, ya Pak. Berlomba-lombanya apa? Ya mau merespon dakwah dari Bawaslu ini, mau merespon ajakan dari Bawaslu, ya, yaitu apa? Dengan menjadi pengawas partisipatif, ya ikut melaporkan, ya. Kalau ada yang belum terdaftar, maka masyarakat memberikan data dukung untuk PDPB ini berupa KTP dan KK, ya, foto KTP dan KK serahkan ke Bawaslu. Nah, nanti Bawaslu akan meneruskan, akan memberikan saran perbaikan kepada KPU supaya nanti KPU juga memasukkan dalam daftar pemilih tersebut. Atau semisal kalau ada tetangga kerabat yang sudah meninggal dunia, itu kan berarti masuk kategori data TMS yang sudah tidak memenuhi syarat, ya. Karena apa? Karena meninggal dunia. Maka dengan kesadaran masyarakat yang ada atas ajakan Bawaslu, atas dakwah dari Bawaslu, mengajak masyarakat menjadi pengawas partisipatif itu, masyarakat dengan sukarela, ya, mau keluarganya yang belum meninggal itu diuruskan akta kematiannya, itu nanti bisa jadi data dukung supaya nanti masyarakat yang masih terdaftar padahal dia sudah TMS karena kematian itu, nanti datanya bisa dicoret. Seperti itu, Mas Arya. Berarti partisipasi masyarakat itu penting lah ya dalam tahapan PDPB sangat kali ini penting sekali, sangat penting sekali. Sangat penting sekali, terlebih posisi Bawaslu saat ini tidak mempunyai lembaga ad hoc sampai ke tingkat bawah, ya. Jadi kita kalau pas saat tahapan pemilu ataupun pemilihan itu kita punya Panwascam, kita punya pengawas di tingkat desa, kita punya pengawas di tingkat TPS, tapi kali ini kita tidak punya, ya. Maka peran masyarakat sangat kami butuhkan, sangat dibutuhkan oleh Bawaslu. Maka Bawaslu ini selalu berdakwah, ya, dan selalu menyuarakan kepada masyarakat untuk selalu aktif berpartisipasi menjadi pengawas partisipatif. Begitu. Oke, terima kasih Pak Bayan. Nah, menuju ke pertanyaan yang selanjutnya. Apa kaitan antara literasi kepemiluan dengan perintah Islam untuk menuntut ilmu, tolabul ilmi? Oh ya, ya sangat berkait, ya, sangat hubungannya sangat erat kalau itu. Literasi kepemiluan ini kan sesuatu yang perlu kita pelajari. Jadi menuntut ilmu itu bukan hanya sekedar ilmu agama saja atau ilmu umum-umum saja, ilmu tentang kepemiluan juga harus dipahami karena kita berada di negara demokrasi. Apalagi sudah jelas itu ada dalil, ya, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, ya. Bahwasanya menuntut ilmu itu mulai dari kita dilahirkan sampai kemudian kita meninggal, ya, sampai kemudian kita berada di alam meninggal dunia, ya. Maka sangat sinkron sekali ketika
Bawaslu mengadakan satu kegiatan pendidikan politik ya yang kaitannya dengan edukasi masyarakat supaya masyarakat mau berpartisipasi menjadi pengawas partisipatif. Ketika masyarakat mau mengikuti itu sangat sinkron sekali untuk menambah literasi masyarakat tentang demokrasi, tentang kepemiluan, sehingga masyarakat itu bisa melek demokrasi, sehingga masyarakat itu tahu tentang aturan main pemilu. Masyarakat itu tahu tentang aturan main pemilihan kepala daerah. Gitu, Mas Arfian. Oke. Jadi tadi kan selain pentingnya partisipasi, pengawasan, masyarakat juga dituntut untuk pintar ya dalam mengambil. Betul. Ya, oke. Nah, yang selanjutnya Pak, pertanyaan selanjutnya, bagaimana masyarakat dapat berperan dalam mencegah kesalahan data pemilih? Ya, peran masyarakat dalam mencegah kesalahan pada proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Ya itu tadi sebetulnya sudah sempat kita sampaikan ya. Jadi ketika masyarakat itu mengetahui ada tetangga yang sudah meninggal, tapi ternyata ketika dicek DPT online pada laman KPU itu masih muncul, masih terdaftar, maka bisa langsung mengurus ya atau menyampaikan kepada kami Bawaslu dengan membawa data dukung, akta kematian dari orang yang sudah meninggal tersebut, atau surat keterangan kematian dari desa. Itu sudah bisa, nanti kemudian akan kita serverkan supaya nanti ada perbaikan dari teman-teman KPU. Atau semisal ada kerabat, tetangga yang belum terdaftar, ketika masyarakat itu dicek DPT online ternyata kok belum muncul ya, belum terdaftar sebagai pemilih, maka masyarakat itu juga bisa menyampaikan kepada Bawaslu ya pada laman atau link yang sudah disediakan oleh Bawaslu ya. Di sini ada ya. Oh ya. Ya. Atau juga bisa langsung datang ke kantor Bawaslu dengan tentunya membawa data dukung, KTP, dan KK calon pemilih tersebut untuk kemudian diserverkan kepada KPU. Oke. Begitu Mas Arfian. Oke, terima kasih Pak Bayan. Nah, yang pertanyaan ke-6 ini Pak. Apakah ikut mengawasi dan melaporkan ketidaksesuaian data pemilih dapat dikategorikan sebagai bentuk menjaga amanah? Oh ya. Ya, bahwa kita ini kan manusia ya. Manusia itu adalah al-khalifatul fil ard. Oh ya. Apa itu al-khalifatul fil ard? Manusia itu adalah pemimpin di muka bumi ini. Ya, termasuk pemimpin bagi dirinya sendiri. Karena kita berada di negara yang menganut sistem demokrasi, ya, maka menjaga hak pilih itu bagian dari amanah baik untuk diri kita sendiri ataupun untuk masyarakat yang lainnya, untuk warga yang lainnya. Itu merupakan bagian dari amanah menjaga demokrasi. Bagian dari amanah untuk merawat demokrasi. Amanah itu apa? Sesuatu yang kita emban. Siapa yang berhak menjaga amanah demokrasi? Ya seluruh warga negara Indonesia. Bukan hanya penyelenggara pemilu saja, bukan hanya Bawaslu saja, bukan hanya KPU saja, bukan hanya DKPP saja, tapi seluruh masyarakat Indonesia itu wajib menjaga amanah demokrasi negara kita. Nah, kita menuju ke pertanyaan ke-7 ya Pak ya. Oh ya. Bagaimana menjadikan partisipasi dalam PDBB sebagai amal saleh yang bernilai ibadah? Ya. Tentunya kita sebagai manusia diciptakan di dunia ini ya itu untuk beribadah kepada Allah ya. Iya, Pak. Jadi niat kita melakukan apapun itu ya perlu kita luruskan dulu. Kita melakukan sesuatu itu kan tentunya tidak lain tidak bukan karena Allah. Ada yang mengatakan innamal a'malu binniyat ya. Jadi segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Kalau sudah kita niatkan kepada Allah, ya, maka menjaga hak pilih, ya,
atau kita melakukan kegiatan apapun itu tentunya termasuk bagian daripada ibadah kepada Allah. Logikanya gimana? Logikanya ketika kita mau menjaga hak pilih, tentunya kita juga sama halnya menjaga demokrasi yang ada di negara kita. Menjaga demokrasi yang ada di negara kita berarti kita sama saja menjaga keutuhan bangsa dan negara kita. Nah, konsep ini adalah sesuatu yang memang dikehendaki oleh Allah tentang apa? Bernegara. Jadi kita hidup ini kan tidak sendiri. Oke. Ya. Nah, berarti dalam pengawasan pemilu juga ya Pak ya, itu berkaitan erat dengan Islam juga ternyata ya. Oh ya. Jadi ketika sudah kita niatkan semuanya karena Allah, ya semuanya itu sudah ibadah. Ini mohon koreksinya Pak Ustadz. Kalau ada yang salah. Oke Bapak. Nah, ini pertanyaan terakhir Pak ya. Sebelum kita closing nanti. Nah, apa pesan Islam bagi generasi muda agar aktif berkontribusi dalam pengawasan pemilu? Oh ya. Terima kasih Mas Arfian. Jadi kalau pesan Islam kan jelas ya. Islam itu sesuatu yang tentunya di dalam ajarannya mengacu kepada Al-Quran ya. Saya sedikit mengambil potongan Al-Quran surat Ali Imran ayat 190 ya, yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wahtilafil laili wan nahari la ayatil ulil albab. Ya. Di situ ada kata ulil albab. Kami berharap bahwa pemuda ini bisa menjadi ulil albab. Ulil albab itu bagaimana? Di dalam ayat itu dijelaskan bahwa inna fi khalqis samawati. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit samawati wal ardi dan bumi, wahtilafil laili wan nahari, dan di dalam pergantian siang dan malam dan siang, la ayatin terdapat tanda-tanda li ulil albab bagi orang-orang yang berakal sehat. Jadi ulil albab itu orang yang berakal sehat. Terus kemudian selanjutnya dijelaskan pada ayat berikutnya, berarti pada ayat 191. Allah, siapa itu ulil albab? Yaitu alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, ya. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Mohon maaf ini kalau ada keliru-keliru salah dibetulkan ya. Karena orang awam, ya beginilah cara baca orang awam begini. Mohon kalau keliru dibetulkan. Ulil albab bagaimana? Alladzina yadhkurunallah, yaitu orang-orang yang selalu mengingat Allah. Ya. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman, berarti dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, dalam keadaan duduk, wa 'ala junubihim, dan di atas pembaringan mereka. Jadi ulil albab itu yang selalu mengingat Allah dalam keadaan apapun. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan selalu memikirkan segala yang diciptakan oleh Allah baik di langit ataupun di bumi. Jadi ulil albab itu yang selalu mengingat Allah, memikirkan penciptaan Allah ya, baik di langit dan di bumi. Dan tentunya orang yang bisa seperti itu adalah mereka yang bisa menggunakan akal sehatnya, mampu berpikir secara kritis. Jadi kami berharap pemuda di negara kita ini mampu berpikir secara kritis, tentunya dengan nalar kritisnya akan berani untuk menyampaikan sesuatu yang baik dan benar. Kalau kaitannya dengan soal ini, berkaitan dengan pengawasan pemilu, berarti mau dan berani berpartisipasi menjadi pengawas partisipatif. Ya. Jadi mau merespon dakwahnya Bawaslu, yaitu dengan menjadi pengawas partisipatif. Jadi seorang yang dengan kesadaran hati menjadi pengawas partisipatif itu menurut saya bagian dari ulil albab di dalam ayat
tersebut suatu bentuk kesyukuran manusia ya di dalam menikmati dan mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala atas semua proses hidup yang telah diberikan oleh Allah dalam konteks kaitannya demokrasi, lebih khusus lagi dalam pemilu, ya mau ikut berpartisipasi dalam pemilu. Nah, karena sudah difasilitasi Bawaslu, ada pengawas partisipatif yang mau menjadi pengawas partisipatif. Kira-kira begitu. Masya Allah. Ya. Tercerahkan sekali ini ya Pak ya. Saya sampai speechless loh Pak, nggak bisa berkata apa-apa. Beneran Pak. Masya Allah, Masya Allah. Terima kasih. Dan itu masih ada lanjutannya ya. Oh masih ada belum lanjutannya. selesai kan? Robbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka fakina adzabannar. Oh iya. Ya semoga kita semuanya diberi keselamatan dari siksa api neraka. Amin 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 ya rabbal alamin. Oke, terima kasih ya Pak Bayan ya, atas sama-sama, kesempatan waktunya. Sahabat Bawaslu, tidak terasa kita sampai di penghujung episode. Saya Arfian Nugroho pamit undur diri, sampai jumpa di episode Ngabuburit pengawasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.